Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Troopers. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan channel Pedal Troopers. Kali ini kita bertemu di program Pedal Troopers virtual, di mana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang kebetulan tidak ada di Malaysia. Kalau ada di Malaysia, kita tinggal samperin. Kebetulan ini di luar Malaysia jadinya agak jauh karena perlu tiket pesawat kan. Oke, kalau gitu kali ini kita sangat beruntung sekali karena kedatangan kawan lama saya. Kami kenal ini sudah dari tahun 2000-an awal malah gitu ya. Dan beliau ini yang membuat saya terkagum-kagum karena dulu lain, sekarang lain gitu. Mungkin nanti di perjalanannya podcast ini akan saya memberikan beberapa gambaran lah di mana Om Rahmat, nama tamu kita kali ini, Om Rahmat yang dulu dengan Om Rahmat yang sekarang tuh sangat berbeda gitu, dimana sangat membuat kami dari Pedal Troopers juga terkagum-kagum lah kasarnya gitu ya. Berikut ini saya bacakan dulu juga profil dari beliau ya. Nama kawan saya ini, nama lengkapnya adalah Andi Rahmat Manggabarani, atau biasanya kalau kita panggil itu Om Rahmat gitu ya. Beliau itu seorang pengusaha muda dari IMB Group, sebuah holding company lah sebagai CEO-nya. Dan juga beliau itu adalah Ketua Umum BPD atau Badan Pengurus Daerah HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dari Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020. Beliau juga adalah Bendahara Umum REI Sulawesi Selatan. REI itu Real Estate Indonesia. Beliau juga adalah Ketua Federasi Triathlon Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kenapa tadi saya bilang Om Rahmat yang dulu dengan yang sekarang itu lain? Karena banyak banget prestasi-prestasi beliau ini yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran gitu ya. Kita ambil yang baik-baiknya buat diri kita sendiri, buat viewer semua troopers lah gitu. Kebetulan nih Om Rahmat, viewer kita ini 50% dari Indonesia, 50% dari Malaysia, dan kami memanggil viewer kami itu dengan sebutan troopers, Mat, gitu. Dan juga malam ini atau kali ini saya dibantu oleh kawan saya, namanya Om Fitri. Silakan Om Fitri. Hai. Halo Mas. Halo. Hai Om Rahmat. Halo. Terima kasih nih Om Rahmat dan Om Fitri sudah mau bergabung di rancangan Pedal Troopers virtual. Sorry, agak belibet. Oke, kita mulai aja kali ya daripada lama-lama. Yes. Mungkin Om Rahmat bisa cerita nggak Om Rahmat? Siapa sih sebenarnya Om Rahmat dari yang tadi udah saya sebutkan profilnya itu kan kebanyakan di pekerjaannya gitu. Mungkin background sedikit dari Om Rahmat. Silakan Om Rahmat. Halo sahabat Pedal Troopers atau Troopers semua yang ada di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih Om. Ya, harapannya kan kita dinonton seluruh dunia kan. Subscribe seluruh dunia kan. Iya, subscribe seluruh dunia dong. Nah, jadi benar saya kenal sama Om Firman ini 2000 awal lah. Kalau nggak salah 2006 ya, 2006 2007. Betul. Ya, dan memang perkenalan kita juga cukup fenomenal di dalam sebuah gang sempit ya. Nah. Di daerah Tebet ya. Daerah Tebet, gang sempit, kita kenalan. Ya, sampai sekarang lah kita berkawan. Nah, dan memang zaman dulu dengan zaman sekarang sangat jauh berbeda Om Firman. Betul. Ya kan? Jauh berbeda. Nah, alhamdulillah sekarang saya udah menjadi seorang tadi himpunan pengusaha muda, berarti kita backgroundnya pengusaha. Betul. Mostly kita sebagai seorang pengusaha muda membantu pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya pengusaha muda, untuk bisa berkembang, upscaling menjadi bukan lagi UMKM, jadi usaha menengah atau upscaling menjadi usaha besar lah. Itu tujuan kita sebenarnya. Karena Om Rahmat juga lahirnya dari Sumatera Selatan, ya Mas ya? Sulawesi Selatan. Sorry, Makassar ya. Lahir di sana lah ya. Jadi memang kita HIPMI ini membantu pemerintah dalam menumbuhkan jumlah pengusaha. Gitu. Jadi kita membackup pemerintah dalam rangka menambah jumlah pengusaha yang ada di Indonesia. Karena kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita dengan Singapura dan Malaysia, kita masih sangat jauh tertinggal.
gitu. Kalau kita perlunya kan disebut negara maju itu perlu kurang lebih angka 12% lah menjadi pengusaha. Kalau disebut negara berkembang perlu 12% jumlah pengusahanya. Sedangkan Indonesia itu baru di angka kalau saya tidak salah 2-3%. Masih agak jauh ya. Jauh. Singapura 6-7%. Jadi dengan Singapura aja cukup jauh selisihnya gitu. Jadi HIPMI selalu dengan pemerintah bergandengan tangan, berkolaborasi, membantu pemerintah untuk menambah jumlah pengusaha supaya kita menuju ke negara berkembang, negara maju. Nah, itu dari sisi pengusahanya, gitu kan. Nah, itu organisasi pengusaha lah. Kebetulan saya juga bendahara umum REI. Kalau REI memang backbone bisnis, family bisnis saya, holding saya adalah properti. Jadi real estate Indonesia adalah organisasi dari backbone induk perusahaan saya, properti, real estate, developer. Makanya kita bergabung di REI. Jadi semacam paguyuban pengusaha properti lah itu. REI kan organisasi pengusaha properti. Kemudian dari organisasi pengusaha ya kita masuklah ke organisasi hobi tadi triathlon, Federasi Triathlon. Nah triathlon ini baru tahun ini saya ditunjuk menjadi ketua. Dan ini memang karena alhamdulillah triathlon Indonesia akan bertarung di SEA Games Kamboja kan. Nah, SEA Games Kamboja. Kapan tuh, Mat? Kalau saya tidak salah Oktober ya SEA Games ya. Oktober, tahun 2023 Oktober ya? 2023. Nah, dan ini kita Federasi Triathlon Indonesia ini kita mencoba mencari atlet-atlet supaya bisa bersaing di Asia. Ya, untuk Indonesianya sendiri kan. Karena triathlon di Indonesia ini tergolong kita bisa bilang olahraga baru. Ya, walaupun pertandingannya dari 2010 sudah ada Bali Triathlon dan lain-lain sampai sekarang, tetapi kita bisa bilang baru berkembang pesat di 2016-2017 sampai sekarang. Apalagi pada saat pandemi ini orang yang ikut triathlon itu semakin menggila gitu, orang semakin sadar akan kesehatan. Triathlon itu apa aja sih Mas olahraganya Mas? Sorry gue potong ya. Triathlon itu olahraganya apa aja? Triathlon mungkin dari viewer kita ada yang belum tahu nih Mas. Triathlon mulai dari berenang, kita start berenang dulu, kemudian bersepeda, yang terakhir lari. Jadi ada 3 olahraga. Triathlon itu sama kayak Ironman bersamaan. Ya? Kurang lebih sama kayak Ironman. Ironman itu nama distance-nya, nama jaraknya. Triathlon tetapi itu nama olahraganya triathlon. Oke, paham. Sorry, gue potong Mas tadi. Mungkin ada viewer yang belum jelas itu. Saya newbie. Gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut silakan. Jadi ya itu dari organisasinya gitu kan. Nah, jadi kita selain bisnis kita sosial juga. Kalau pegang atlet kan olahraga kita sosial lah istilahnya. Betul, apalagi juga sesuai dengan passionnya juga kan Om Rahmat. Nah, ya saya bersyukur sekali diminta untuk bantu triathlon. Saya bersyukur sekali sesuai dengan passion. Gitu. Nah, jadi itu part yang seriusnya Mas. Sekarang kita masuk ke part yang santainya aja. Nggak usah terlalu serius. Ya kan? Oke. Ini Fit, ngomong-ngomong santai Fit. Ini Om Rahmat ini beda banget ngomongnya dari dulu sama sekarang Fit. Oh iya? Gitu. Maksudnya ya lain lah ya, orang masih berkembang lah ya. Oke lah Mas, kita nggak usah ngomongin masa lalu lagi, kita ngomongin masa sekarang dulu lah ya. Oke Mas, sekarang gue mau tahu Mas, kalau kita lihat di sosial medianya Om Rahmat nih, di Instagram lah khususnya gitu ya, kebetulan saya lagi buka sekarang Instagramnya gitu ya. Di sini kan banyak banget nih Om, kayak ada gambar mengenai Ironman dan segala macem gitu ya, olahraga yang berlari lah, bersepeda lah, berenang lah gitu. Yang gue mau tanya nih, Mat. Ini sorry gue ngomongnya lo aja nggak apa-apa ya sama Om Rahmat. Iya nggak apa-apa. Yang gue mau tanya nih, Mat. Itu lo mulai dari tahun berapa sih? Lo mulai berpikiran untuk merubah gaya hidup lo ke gaya hidup yang lebih sehat gitu. Oke. Nah ini kalau tidak salah saya balik ke Makassar itu tahun 2011 akhir bulan November kalau saya kalau tidak salah ingat.
Jadi kebetulan di korporasi saya, di bisnis saya ini ada juga bisnis gym Mas. Kita juga punya pusat kebugaran. Ya mirip lah dengan pusat-pusat kebugaran yang franchise itulah. Ya kan. Jadi pas saya balik sini, saya udah mulai lihat-lihat kan perusahaan-perusahaan saya gitu. Saya mikir, oh iya, dulu berat saya 107 Mas, itu rekor. Iya tuh. Pas November itu. Makanya lain dulu lain sekarang. Itu maksudnya itu. Enggak, gua agak worry Mas Firman munculin foto zaman dulu nih, gua agak takut nih. Boleh nggak dimunculin? Nah, boleh nggak apa-apa, nggak usah. Ya. Atau nanti lihat di Instagramnya juga boleh. Jadi 107 itu rekor terberat saya. All time high. Dan itu pun setelah cek darah apa segala macam, kolesterol semua above limit lah. Udah ada bintang-bintangnya semua lah. Udah red line, above red line semua. Kolesterol, asam urat dan lain-lain udah above red line. Dan saya mikir kalau saya punya suatu bisnis kesehatan dan saya tidak sehat atau tidak bergaya hidup sehat, then how I can influence people to join my business gitu kan. Betul. Gitu. And then I start to change my lifestyle. At first, jadi pertama kali gue nggak ngubah cara makan, Mas. Jadi banyak orang yang mikir itu untuk diet, untuk turun berat badan, untuk healthy lifestyle itu langsung berubah drastis seperti drastis lah. Kalau saya sih prinsipnya gitu langsung diet dulu apa segala macamnya. Nah ini kalau saya dulu mulai dari dari 107 itu, saya mikirnya saya tetap mau makan enak nih. Ya kan, saya tetap mau makan enak, tapi saya juga mau sehat. Gimana caranya? Nah, jadi saya mulai olahraga dulu. Jadi start 2011 akhir tuh udah mulai nge-gym. 2012 awal lebih serius. Mulai nge-gym. Sampai akhirnya berat badan udah mulai turun. Pelan-pelan. Dan di situ saya mulai mikir, masa hasil kerja keras saya sia-sia sih? Betul. Ya kan? Hasil kerja keras saya sia-sia dengan tiap masih makan makanan yang junk food, masih makan tengah malam, atau masih makan yang belum terlalu sehat lah gitu. Betul. Kan jadi saya udah mulai kurangin tuh. Jadi saya akhirnya bukan berpikir kurangin makan untuk langsung berubah drastis, enggak. Saya mikir olahraga saya udah bener, harusnya bagaimana bisa membackup olahraga ini, mensupport olahraga ini supaya lebih maksimal. Akhirnya saya mulai mengatur pola makan. Jadi karena yang saya pelajari dari teman-teman di gym ini, di beberapa pusat kebugaran tentunya, ini kan pusat kebugaran kita bisa bilang komersial kan? Betul. Komersial. Ada beberapa trainer yang mengambil keuntungan dengan mencoba merubah pola-pola makan atau pola-pola hidup dari para membernya gitu. Kalau saya kan enggak bisa komersial karena ibaratnya saya yang punya, saya yang atur gitu. Betul. Jadi saya berpikir, jadi tiap ada teman-teman yang tanya, lu enggak usah langsung ubah pola makan yang seperti bodybuilder. Lu kan enggak mau jadi bodybuilder. Betul. Lu kan enggak mau show, enggak mau tampil di depan kamera pakai minyak apa segala macam, itu enggak perlu. Gini. Iya kan? Lu enggak perlu. Yang lu mau pokoknya badan lu keren, keluar dari kolam renang, cewek ngelirik. Kalau keluar dari kolam renang cewek ngelirik sih gampang, Mat. Enggak usah pakai celana aja, Mat. Kalau itu antara dua, Mas. Itu dua, ngelirik atau kabur. Gitu ya. Terus bro. Nah, jadi gue bilang, wah ini teman-teman jadi gue sampein ke teman-teman yang nge-gym, lu nggak usah makan dada ayam dulu, nggak usah makan yang rebus dulu. Masa lu Tuhan ciptakan lidah ini untuk ngerasain berbagai macam rasa kan? Betul. Lu masa cuma mau makan yang plain doang sih? Lu masa mau makan tanpa garam, masa mau makan tanpa gula, masa lu nggak mau rasain nikmatnya gorengan?
Iya kan? Mat, sorry Mat, gue potong Mat. Mungkin juga teman-teman di Malaysia nih yang belum tahu ya. Di Provinsi Sulawesi Selatan, tempatnya di Makassar ini nih, di kota Makassar ini tuh banyak banget makanan-makanan tradisionalnya tuh yang sedap gitu. Makanan tradisionalnya itu yang bisa dibilang mendunia tuh ya Mat ya. Bisa di Indonesia tuh banyak banget, Fit. Nggak cuma di Makassar doang. Jadi di Jakarta tuh banyak rumah makan Makassar. Nggak cuma di Jakarta, di hampir semua kota-kota di Indonesia gitu. Tadi contohnya tuh kayak tadi Om Rahmat bilang tuh, contoh Makassar. Itu soto ya Om ya, soto dengan daging sapi ya. Yes, beda soto dengan coto beda juga. Oh beda ya. Bedanya apa tuh? Mungkin kawan-kawan belum tahu tuh. Beda kuahnya. Beda kuah. Soto kan kuahnya kuning kan. Oke. Cenderung agak bening gitu. Kalau coto kuahnya agak coklat karena rempahnya rempah kacang apa segala macam. Beda. Jadi memang meningkatkan asam urat Mas. Iya. Nah jadi gitu Fit. Jadi gitu Fit, di Makassar itu makanannya tuh enak-enak Fit. Pasti kalau kebetulan kan keluarga saya juga ada dari Makassar nih Fit. Kalau kita pulang kampung ke Makassar pasti tuh kita langsung nyerbu ke rumah makan Makassar karena memang enak-enak makanan lokalnya gitu. Apalagi kita kan udah dekat kan dengan Lebaran sekarang ya. Oh, udah Lebaran gitu ya. Apalagi mostly dan mostly daging. Mostly daging. Oke. Jadi kalau kayak sop kondro itu kan iga sapi rusuknya. Sedap tuh. Oke. Sedap. Jadi satu porsi kita dikasih empat rak iga. 4 ribs itu ya. 4 ribs. Jadi bayang satu orang makan satu porsi. Ih, sedap tuh. Oh, sedap. Jadi lapar. Itu bagaimana mau kontrol ya? Gimana mau kontrol kan? Tapi ya, jadi saya lanjut lagi. Ya, balik lagi bro, sorry bro. Saya dulu kan saya juga makannya gila-gilaan Mas. Ya Mas Firman tahu lah sepak terjang saya dulu. 107 dulu ya, Om ya, nilainya. Masih belum percaya selagi belum lihat fotonya. Ya kan? Jadi terus bro? Jadi mulai olahraga, mulai turun berat badan, mulai ngatur pola makan. Tapi ngaturnya itu bukan dengan merubah makan yang serba tawar, enggak. Oke. Jadi saya tetap makan semuanya, tetap makan coto, tetap makan palu basah, tetap makan kondro, daging, apa semua ikan bakar, udang, makan semua tetap. Nggak ngurangin. Porsinya satu porsi apa dikurangin? Porsinya yang kita atur Mas. Oke. Jadi jenis makanannya nggak usah kita pikirin, marah Tuhan Mas kalau dia ciptakan udang kita nggak makan. Betul. Jadi porsinya itu porsinya itu yang di-adjust ya. Iya, kita dibilang nggak mensyukuri nikmat kan? Betul. Gitu. Jadi kalau dulu misalnya makan udang 3, sekarang kita makan 1. Oke. Iya kan? Udang 1 sama 3 kan rasanya udang yang kedua ketiga sama aja rasa udang kan? Nggak berubah. Itu teorinya bagus ya. Betul juga ya. Iya. Itu teori ya, tapi kita masih belum kena belajar kontrol nih kayak Om Rahmat. Nah itu kontrolnya itu. Jadi yang saya pakai di kepala saya kayak gitu. Ini makan 3 sama aja rasanya sama yang pertama kan. Ya jadi udahlah. Betul. Cukup satu aja gitu. Wah, jadi tips bagus banget nih buat teman-teman yang mungkin lagi diet ya. Lagi mau diet gitu ya. Terus saya tetap makan pizza. Oke. Makan martabak manis Mas. Wih. Martabak manis di Malaysia tuh namanya ini Mat. Apom balik. Yes. Itu siapa yang bisa nahan keju susu Mas? Betul. Keju susu susah tuh bro. Bisa tuh bro. Ya kan. Terus martabak yang asin lah itu apa? Martabak telur. Martabak telur. Wah itu kan tuh mantap. Tapi jadi semua jenis makanan saya makan. Porsinya itu. Tapi yang saya kurangi porsinya saya kurangi. Dan yang diatur jam makannya. Oke. Lu ngikutin itu nggak Mat? Yang intermittent fasting? Enggak pernah. Saya enggak pernah ikutin itu. Jadi itu juga nggak usah ya sebenarnya. Oke. Enggak perlu. Menurut saya enggak perlu. Apalagi kalau kita olahraga ya. Kalau kita olahraga. Oke. Mungkin buat orang yang tidak berolahraga atau olahraganya ringan bisa mengikuti itu. Tapi kalau olahraga kayak triathlon gitu butuh kalori, saya enggak ngikutin itu. Saya enggak ikutin itu. Jadi yang perlu kita kontrol buat orang yang mau awal-awal diet adalah kita atur jam makan, sama kita atur porsi makannya. Oke.
Om Rahmat kalau jam makan itu? Saya dulu jam makan start jam 6 pagi, selesai jam 8 malam. Oke. Ruangnya tidur jam 10 jam 11. Oke. Kalau lewat jam 10 atau jam 11, kita pasti lapar lagi karena kan 3 jam nih. Jam 8 malam udah lewat lagi kan. Iya kan? Oh itu ya, itu nggak bisa kontrol ya Firboy ya. Jam 11 kita cari burger ya. Iya, karena kita kemalaman ya. Tidurnya kemalaman kita. Iya. Nah, itu yang problem Mas. Dulu, kan zaman jahiliyah dulu kan kita begadang kan. Betul. Bayangkan aja kalau terakhir makan malam jam 8, lu masa jam 12 perut enggak keroncongan sih? Betul. Itu pasti lapar lagi ya. Pasti kita nyari lagi mau gitu isi perut kan, snacking. Jam 1 udah ngantuk tidur. Ya bener lah itu. Oke, Mas. Jadi dari saya sorry lanjut. Atur pola makannya gitu. Jam 6 sampai jam 8. Oke. Dan sebisa mungkin dulu saya terapinya makannya kalau saya tidak salah 6 kali. Oh, dulu 6 kali. Oke. 6 kali. Makan sarapan pagi ringan. Jadi karbohidrat, protein, roti pakai telur lah. Kalau mau simple roti pakai telur itu kan pasti di rumah ada lah, nggak mungkin nggak ada roti sama telur kan, nggak mungkin nggak ada gitu. Kalau nggak sereal yang simple, porsinya diatur. Terus jam 8 snacking, ya bisa ya pepaya, apel dibawa di box gitu. Dulu saya bawa rantang kemana-mana Mas Firman. Wow, disiplin ya. Dulu saya bawa rantang kemana-mana. Oke. Terus jam 8 jam 6, jam 8, jam 9 lah. Jam 6, jam 9, 3 jam. Jam 12 makan siang. Ini makannya agak berat dikit. Nasi kan? Makan nasi? Dulu makan nasi. Makan nasi. Tapi awal-awal dulu enggak makan nasi saya. Waktu mau turunin cepet, enggak makan nasi. Tapi makan lauk. Oke. Makan lauk. Daging, ayam, ikan, steak, apa semua makan nih. Oke, berarti nggak makan nasi, tapi makan lauknya ya, sama piring-piringnya lah makan nggak Mas? Udah, gue cuci aja Mas, nggak makan, jadi gue cuci. Sorry bercanda bro, terus. Santai ya. Saya makan siang, terus habis makan siang, snack lagi sore, jam 4 apa jam setengah 5 lah. Ya santai lah, ngopi, cappuccino, cafe latte, makan cookies yang kecil gitu 1-2 masih oke lah gitu. Ya, kecuali makan cake di coffee shop ya itu nggak bener lah. Iya, apalagi satu loyang gitu itu nggak bener tuh. Satu loyang ya itu nggak bener lah. Jam 4 kan kita masih harus socialize kan. Yes. Ya, masa nggak ngopi sih gara-gara mau kurus doang, masa nggak ngopi lah. Betul. Mau kopi hitam, cafe latte, ngopi. Jam 8 malam atau jam 7 makan malam and then tidur. Stop. That's the last meal. Iya sih. Jadi mungkin triknya tuh supaya kita tidak jadi terlalu lapar ya Om Rahmat. Iya. Jadi dulu saya jam 10 udah tidur. Jam 10 tidur pasti. Nah kalau lewat itu Mas, wah lapar. Kayak sekarang aja pengen ngemil terus kan? Iya. Jadi gue lagi ngemil nih, sorry Mat ya. Sebenarnya makan kacang. Oke Mat, jadi itu trik-trik untuk menurunkan badan gitu ya. Makanya kalau tadi balik lagi kita ke ke olahraga nih, Mat. Dari tahun 2011 itu kan tadi lo cerita lo balik ke Makassar, lo mulai berkecimpung di dunia gym gitu ya. Mulai dari situ lo ngikutin olahraga mulai dari lari situ. Dan segala macam. Dari 2012 gym, 2012 akhir, 2013 awal lah. Mulai lari tuh. Ada event lari pertama di Makassar, ikut di situ. 10 kilo. Wah, kayaknya fun nih. Dan dari situ setiap ada event lari, daftar. Oke. Sampai sekarang. Oke. Jadi udah 10 tahunan kita event-event yang seperti itu udah 10 tahun ikut. Gitu. Oke. Jadi 2013 ikut event lari, 2014 lari, 2014 ke 2015 ini sempat cedera Mas. Okay.
Jadi waktu itu ya kesalahan pemula lah. Ikut daftar event ini Bali Marathon 2015 kalau saya tidak salah ingat. Daftar tanpa pelatih. Jadi tidak pakai pelatih tuh. Mau lari maraton tanpa pelatih. Oke. Lari cedera, lutut hampir putus. Ya. Jadi dulu sempat jadi sambil lari, pas lagi lari tuh di kilometer 17 saya ingat kilometer 17 kaki nggak bisa napak, Mas. Kaki nggak bisa napak. Nggak bisa napak, kaki kanan saya nggak bisa napak. Jadi pincang. Jadi balik naik Gojek, pulang naik ojek. Oke. Memang ada trik, ada caranya, Mat ya? Caranya untuk berlari yang benar, apalagi kita ngomongin maraton gitu ya. 42 km ya, Mat ya, kalau maraton ya? 42. Semua olahraga kan ada resikonya, pasti resiko cedera. Betul. Tapi gunanya pelatih itu untuk ngontrol kita, ngontrol progres dan minimalisir cedera. Oke. Nah, ternyata di olahraga lari itu, olahraga maraton, long distance endurance gitu, ada pantangannya. Oke. Nah, ada pantangan olahraga yang nggak bisa dicampur adukkan. Setelah cedera baru saya baca. Jadi ternyata kita sambil kalau lari maraton kita nggak boleh main basket, main bola, sama main tenis sama badminton. Nggak boleh olahraga yang muter gitu, yang stop flip, stop go gitu, nggak boleh. Oke. Paham. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi karena otot udah terlalu capek pada saat latihan lari, jadi pada saat dikasih gerakan stop go muter, yang nopang itu benar-benar bukan otot lagi karena otot udah terlalu capek, overuse ototnya. Yang nopang hanya urat-urat yang ada di lutut itu. Itu terlalu capek, itu pun udah hampir copot. Nah, itu dia. I see. Oh, jadi dulu sempat cedera tuh, Mat? 2 tahun, setahun ya? Cedera, setahun baru saya lari kembali. Setahun saya lari kembali. Tapi itu kena operation, harus operasi. Syukurnya enggak, baru dia masih grade ringan, cepat MRI, periksa segala macam, terapi, lakukan strength training. Dokter pada waktu itu bilang stop lari dulu, cukup bersepeda aja. Jadi itulah kenapa saya ini cikal bakal triathlonnya di sini, Mas. Oke. 2014-2015 cedera lari, mulai bersepeda. Jadi intens tuh, sepeda sambil strength training. Ya, tetap gym lah, strength training gym. Terapi, strength training, sepeda, apa segala macam, lakuin itu. Sampai kurang lebih setahun lagi mulai lari lagi. 2015 pertengahan mulai lari lagi. Nah, saya bilang kenapa ndak coba ikut event yang bisa gabung semuanya ya, gitu kan? Nah, akhirnya mulai iseng cari. Ada tuh namanya event Bintan Triathlon. Pertama saya ikut di Pulau Bintan. Bintan Triathlon. Iya. Saya lupa saya ikut 2015 apa 2016 itu saya lupa. Pertama kali. Nah, itulah pertama itu pakai program latihan juga, belum pakai pelatih itu, Mas, masih bandel. Jadi pakai program latihan beli dari internet, latihan sendiri, nggak ada yang evaluasi progres, evaluasi yang diri sendiri. Capek sendiri, nggak ada pelatih diri sendiri. Nah, segala macam. Berenang juga mulai dari nol. Jadi buat Om Rahmat sebelum event ini memang belum bisa swimming. Oh, enggak bisa. Oh, jadi memang tuh ya swimming di kolam, swimming anak-anak gimana sih? Yang penting napung kan? Iya. Oke. Berarti masih baru sekarang nih, baru bisa swimming. Dari mulai umur berapa lo, Mat? Kalau boleh tahu, Mat, lo mulai start tuh? Iya. 2014-2015 itu umur berapa ya? 29 ya. Oke. Ya bisa dibilang nggak muda lagi ya, Mat ya? Iya, Mas. Ya udah tidak mudah, 29 baru belajar berenang, teknik berenang yang benar. Ya, tapi better than nothing kan. Betul. Jadi juga sorry I potong. Maksudnya memang sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kalau swimming ini it's never too late to learn ya. Maksudnya
Kan kalau yang bilang macam I don't know how to swim, so I don't dare to try this out and what not. Tapi sebenarnya swimming tu something yang kita bisa pelajari mau dari, walaupun belum dari kecil kan. Biasanya kita kan dari kecil dah dihantar untuk kelas renang, les swimming kan. Nah, jadi memang actually now it's proven that I mean from experience Om Rahmat sendiri, anybody can pick up swimming at any age ya. Betul jadi juga mungkin gini juga, sorry Om aku potong, mungkin buat troopers juga di rumah nih yang ya bisa dibilang sudah berumur lah gitu, maksud saya nggak ada kata telat kalau kita mau mulai sesuatu never too late to start, never too late to start lah gitu ibaratnya gitu. Oke, bro. Saya awal mulai berenang gaya dada dulu. Bayangin, breaststroke breaststroke dulu sampai akhirnya kan capek tuh, sekali dua kali wah ngos-ngosan, berhenti dulu. Sekali dua kali, lama-lama meningkat jadi 5 lap, 5 lap, pelan-pelan 10. Jadi yang penting akhirnya bisa continuous jadi 10 lap. Nah itu breaststroke pertama kali. Tapi saya mikir, ini kalau breaststroke 1.500 meter, 1,5 kilo, kapan nyampe-nya kita? Betul. Akhirnya coba cari pelatih berenang dulu deh, di pelatih berenang anak-anak. Bayangkan, saya cari pelatih berenang anak-anak loh. Gak apa-apa, yang paling basic ya jadinya. Yang paling basic. Yes. Saya cuma bilang gimana saya mau berenang gaya bebas 1.500. Ya mulailah dilatih apa segala macam. Ya latihannya gabung sama anak-anak, Mas. Bayangin gabung sama anak-anak kecil. Umur 29 tahun gabung sama anak-anak kecil. Seru tuh. Ya, tapi ya mau gimana kan, ya harus coba gitu. Betul. Singkat cerita akhirnya bisa sampai ke tahap sekarang. 2015 berani, jadi modal nekat, ikut race modal nekat, daftar aja, ikut. Akhirnya keterusan tuh 2015, 16, 17, 18, 19, sampai pandemi 2020 nggak ada event, sampai akhirnya masih ikut pada hari ini. Gitu. Dan nanti di tahun 2019 itu awal Januari, saya udah mulai pakai pelatih yang profesional. Nah, sudah mulai pakai pelatih lari profesional untuk menghindari cedera lagi, tapi bisa ningkatin performa lebih baik. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba tapi ini buat level yang lebih serius, Mas. Saya sarankan kalau mau yang lebih serius, mau performance, find a good coach gitu. Iya, coach itu penting lah berarti ya. Makanya banyak juga yang jadi coaching klinik gitu. Kenapa ada banyak coaching klinik? Karena memang tujuannya itu untuk memberikan pelajaran yang sesuai lah gitu ya, bisa dibilang sesuai benar gitu ya. Mat, gue balik lagi ke belakang nih. Lo kan nih kita ngomongin 107 lagi nih. Di angka berapa Mat sampai lo gue segini gitu. Ngerti nggak lo maksudnya, Mat? Di umur gue sekarang ini, berat badan ideal gue tuh segini. Gue sampai ke angka itu tuh berapa lama? Sampai hari ini. Perjalanan, saya ceritakan dulu perjalanan turunnya ya. Oke, boleh. Tapi jadi 2011 akhir, 2012 awal itu 107 kan. Kemudian dalam waktu, kalau kira-kira aja nih, saya udah mulai lupa juga. Kira-kira aja 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan itu dia udah turun ke 85. Wah, banyak juga ya. Jadi 107 ke 85 itu kurang lebih dalam waktu 6 bulan aja. 6 bulan ya, kurang lebih segitu. Dengan metode tadi 85. Lo itu ya, makan dari jam 6 sampai jam 8 malam saja ya. Iya. Oke. Nah, taruh pos-posin makan lauk. Taruh tepi kacangnya. Pos-posin makan lauk. Kenapa Fit? Sorry, jadi pos-posin kenapa Fit? Nggak kedengeran? Nggak, itu kacangnya tuh diketukin dulu, kacangnya tadi tuh yang sekarang. Udah habis. Okay. Udah malu. Oke. Terus bro? Jadi perbanyak makan. Dulu saya kan metodenya makan lauk tanpa makan nasi. Gitu. Itu sampai 85, dengan metode itu aja 85. Oke. Tapi badan ini kan, ini badan dikasih Tuhan kita, ini mekanisme paling canggih lah. Badan ini gitu.
dia akan menemukan suatu apa istilahnya keseimbangan baru lah dalam badan ini. Jadi begitu dia 85 dengan metode yang sama, dia stuck, nggak bisa turun. I see. Karena dia udah mulai menyesuaikan, dia udah mulai terbiasa dengan pola-pola itu. Jadi otomatis kita harus ganti metode. Oke. Gitu, dengan ganti metode. Ada dua caranya. Oke. Apakah olahraganya kita tambah, tadinya pagi aja, tadinya cuma 1 pagi, terus kita tambah jadi 2 kali, jadi sore atau malam, dengan pola makan yang sama. Atau kita olahraganya tetap 1, pola makannya kita ubah, jadi lebih disiplin, lebih clean. Jadi nggak ada, jadi itu contoh apa nggak ada lagi. Aduh. Nah, si Baba itu contoh. Atau kalau mau lebih ekstrim, you can do both. Jadi olahraga pagi dan sore, pola makan kita perbaiki. Jadi tinggal pilih aja. Karena badan ini sangat canggih, selalu menyesuaikan dengan kondisi apapun. Sangat canggih sekali. Oke, Mat, thank you banget, Mat, penjelasannya dari mungkin troopers yang mau belajar juga untuk menurunkan berat badan bisa pakai metodenya Mat nih gitu ya. Nah, Mat, berlanjut kita ke triathlon tadi nih, Mat. Setelah triathlon itu kan, apalagi sekarang lo sebagai ketua Federasi Triathlon Indonesia gitu ya, mewakili Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Berarti kan sudah banyak banget penghargaan atau mungkin juara-juara di perlombaan, karena lo udah 10 tahun juga kan mengikuti olahraga ini kan, Mat ya. Nah, selain triathlon gue lihat juga di itu lo ngikutin Ironman, Mat. Tadi kan lo bilang kalau Ironman itu kan dari jaraknya ya berbeda, Mat ya. Jaraknya. Jaraknya ya. Nah, mungkin, Mat, kalau boleh lo share, Mat, mungkin troopers yang di luar Makassar, baik itu di Malaysia gitu khususnya gitu, yang mau datang ke Sulawesi Selatan nih, Mat nih. Bisa nggak lo share, Mat, kira-kira tempat-tempat untuk bersepeda atau tempat-tempat untuk berolahraga di Makassar itu di mana yang oke, Mat? Iya. Kalau di sini kan Makassar kebetulan ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau ke daerah atas pegunungan, kita bisa naik sepeda 2 etape, Mas Firman. Kita bisa stop di Pare-Pare, kemudian kita ke Toraja, Tanah Toraja. Ini kan yang paling terkenal, Tanah Toraja. Ini bisa 2 etape. Nginap dulu di Pare-Pare, atau di Pindrang sih biasanya orang. Pindrang itu kurang lebih 220 kilo dari kota Makassar. 220 kilo, Fit. Ya, ini mostly flat. Mostly flat. Pindrang mostly flat. Terus dari situ nginap, besok pagi bersepeda ke Toraja. Nah, yang ke Toraja ini gunung. Nah, ini yang agak menantang. Elevation nih. Mulai dari Nrekang sampai Toraja kurang lebih ada 20 kiloan. Nah, ini agak nanjak-nanjak dikit lah. Dikitnya berapa meter dari permukaan? Kalau saya tidak salah 2000-an, Mas, 2200-an. Enggak terlalu tinggi lah ya. Lumayan lah. Buat Om Rahmat, kalau buat saya tinggi banget tuh, Mas. Sama kita, geng. Saya pakai sepeda lipat doang soalnya, Mas. Jadi 2000. Banyak juga ya. 2000-an. Lumayan, dingin. Dingin. Dari sana dingin. Dingin kayak genting lah. Kayak genting. Nah, gitu. Itu ke Toraja. Terus kemudian kalau yang suka datar-datar ya bisa main ke situ 2 etape. Kalau yang suka langsung nanjak bisa langsung ke Malino. Malino deket nih. Malino di dekat dari Makassar ke Malino. Ini kalau ke Malino aja cuma 65 kilo. Elevasi juga cuma 1000-an, enggak terlalu tinggi. 65 kilo. Oke. Jadi kita flat dulu sebanyak 40 kiloan kurang lebih. Setelah itu rolling 10 kilo. 15 kilo rolling, 10 kilonya full nanjak lah ke atas. 12 kilo full nanjak sampai di Malinonya. Di Malino itu banyak rekreasi. Bisa sampai di sana bisa hiking, bisa air terjun, waterfall, banyak sekali di sana. Ada nama daerahnya, Mat, yang memang untuk berpariwisata gitu di sana. Namanya Malino. Namanya Malino. Malino memang. Oke. Mungkin nanti sejuk ya, Om Rahmat. Mungkin nanti linknya bisa gue kasih. Dingin. Sejuk dingin ya. Sejuk, dingin. Itu enak, bawa keluarga nginap situ, enak banget. Oke. Kayak puncak. Highland ya. Tapi belum seramai puncak.
Oke. Berarti bagus lah itu masih enak. Hotel, villa oke. Oke. Itu yang dekat. Kalau mau agak ke bawah ke daerah main di pinggir pantai. Main di pinggir pantai kita bisa ke namanya daerah Pantai Bira. Pantai Bira ini juga kurang lebih 220 kilo. 220 kilo, oke. 220 kilo. Ini challengingnya a little bit windy and rolling juga. Oke. Ya karena di tepi pantai ya, makanya jadi windy pantai, lah ya. Yes. Coastal gitu. Jadi bayangin kita lewat di daerah. Jadi bayangkan di satu daerah itu ada pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi bayangin aja anginnya kira-kira. Because turbine kan ini ya. Ya. Jadi PL tenaga bayu ini ada di situ. Wind. Kemudian daerah itu juga penghasil garam. Jadi panasnya dengan anginnya lumayan. Lumayan ya. Challenging ya itu ya situ ya. Tapi begitu tiba di Pantai Biranya, dua hari di sana, pinggir pantai, pasir putih, seafood, dan rewardnya situ ya. Snorkeling, water sport, diving, semuanya di situ dan rewardnya di situ. Boleh. Makassar banyak yang kita belum discovery ya, maksudnya sekarang baru kenal sama Om Rahmat, jadi baru dengar tempat-tempat. Jadi kalau di Makassar sendiri, kalau sepeda kan ya biasa dalam kota lah. Tapi ke Makassar sendiri kita latihan berenangnya di pulau. Oke. Gitu. Kalau latihan berenang di pulau. Kalau kayak Jakarta Pulau Seribu ya. Kan itu butuh waktu 1 jam sampai 4 berapa jam lah untuk ke pulau itu kan. Betul. Nah, kalau Makassar kita cukup 15 menit ke pulaunya, and then we can swimming di sana gitu ya. Oke. Swimming di situ. Jadi latihan open water di pulau itu. Dan ada rewardnya lagi di pulau itu. Jadi di pulau itu selalu ada kapal nelayan yang penangkap ikan. Sandar di pulau itu. Habis menangkap ikan, sandar di pulau. Jadi fresh benar-benar ya. Itu udah ketahuan. Jadi kita sebelum berenang kita pilih dulu ikannya kan, beli dulu. Iya. Kadang-kadang ikan hidup loh mas. Masih hidup ya. Jadi baru benar-benar ikan hidup. Iya, ikan hidup, cumi. Ikan hidup, cumi. Kalau beruntung ada kepiting rajungan juga, yang kepiting laut itu kepiting rajungan. Wih, mantap tuh. Berarti kita Hirboy, kita ikut acara yang makannya aja kali ya. Boleh tuh. Kita ke pulau, kita makan-makan aja kali ya. Kita tungguin kita selesai training. Kita bantuin tukang yang ngipas ikannya. Ya. Okay. And then it's cheaper than the fish market. I see. It's cheaper than the fish market because it's directly from the fisherman. Kan? Yeah. Jadi beli di situ, tawar di situ, beli langsung, and then warga lokalnya masakin kita. Gitu. Sedap ya. Jadi kita pilih warga lokal udah ada, masakin, kita bayar biaya masak, biaya nasi, biaya sambal. Kita berenang deh. Berenang, tek kembali. Makan. Udah siap makanan, udah siap ya. Udah siap makan. itu rewardnya. Itu Makassar tuh kayak gitu. Ini dia yang interesting ya Troopers ya. Karena dengan program channel pada Troopers ni, we get to know a lot more about other places yang culture gitu-gitu ya. Interesting ya. Kalau di Makassar mungkin pernah nggak tuh Om Rahmat tuh berlomba di Makassar? Di Malaysia. Kemarin tuh kita di Desaru Coast. Desaru ya di Johor.
tahun 2022 bulan 5 kalau saya tidak salah. Yes, itu yang letep ya? Apa? Bukan apa namanya? Bukan. Okay. Bukan letep. Iya 2022 benar. Sorry, 2000 tahun ini. 2021. 2 tahun yang lalu. 2022 ya. 2022. Kena ada setelah itu ya semacam 2022. Ya benar. After the MCO tu kayaknya ada relaxation kan waktu itu. Julai apa gitu. Pokoknya ikut di situ. Dan itu Desaru Desaru panas Om Rahmat. Waktu itu mendung. Udah laki. Waktu itu mendung dan agak hujan dikit-dikit lah. Gitu. Jadi tidak terlalu panas. Syukur sekali tidak terlalu panas. I see. So event yang waktu di Desaru tu triathlon lah, yang 42 running, cyclingnya berapa km? Jadi itu half Ironman, kegiatan balapannya half Ironman distance, olahraganya triathlon. Jadi swimmingnya kita 1.9K, 1.900 meter. And then we go after swim we go directly to cycling 90K, 90 kilometers, yes. Running. And then after cycling we go directly running 21.1K, half marathon run. I see. Jadi berenang, sepeda, lari. Dan berenang di Desaru itu, biasanya di Desaru tu is known for undercurrent-nya tu kuat. Apa benar? Maksudnya yang wave-nya tu agak kuat enggak di Desaru tu? Mungkin pada jam-jam tertentu. Tapi kalau kemarin kita pagi, tidak, current-nya oke. Masih oke. Interesting. Om Rahmat, selain dari Desaru di Malaysia, pernah ikut event yang di mana-mana lagi selain dari Desaru? Nah, kalau untuk Ironman, saya mostly di Australia race-nya. Jadi di Australia sendiri udah pernah di Brisbane. Di Brisbane, tapi kita keluar kota lagi 2 jam dari Brisbane di Sunshine Coast namanya. Itu half Ironman juga. Itu tahun 2019, itu pas sebelum pandemi. Just nice. And then di tahun 2022 juga saya race di Melbourne bulan November. And then race di hometown sendiri juga di Lombok tahun 2022. Oke. Jadi totally 4 race. Dan di Lombok itu saya dapat kualifikasi karena bisa dapat juara. Di Lombok kan harus dapat podium. Bisa lolos kualifikasi buat kejuaraan dunia di Finland nanti. Wow, itu kapan tuh Om Rahmat di Finland? Finland itu Agustus tahun ini. Jadi you are preparing for Agustus inilah. Yes, that's my A race, my important race lah. Yes. Okay. So Om Rahmat, kan ada banyak experience ya ikut race yang di mana-mana tempat ni. Maybe you can share apa the difference, maksudnya yang di Malaysia ni gimana pengalamannya di compared to Australia and compared to di Indonesia sendiri. What's the difference? The main difference itu adalah cuaca, pasti. Kita di negara tropis, sedangkan mereka di negara 4 musim, ya kan? Jadi di Indonesia, Malaysia, mostly kita race di suhu 33, 35 gitu. Itu panasnya luar biasa, badan dari kering, basah kering lagi, itu panas luar biasa. Tetapi di Melbourne, di Australia, it's sejuk, sangat enak. 18 derajat, 17 derajat, ya, kayak kita olahraga di dalam ruangan ber-AC lah, jadi sejuk lah, enak sejuk. Nah, dan membedakan juga lautnya, tapi challenging tersendiri lautnya. Gitu. Kalau kita kan terbiasa Indonesia mandi air hangat, di Asia mandi air hangat lah, air hangat kita ini. Tapi kalau di Australia kita berenang di suhu air 13 derajat, 15 derajat, 16 derajat lah. Jadi agak dingin ya. Iya, agak dingin. Jadi itu jadi advantage untuk lebih push ya, maksudnya lebih. Nah, itu salah satu kelebihannya juga di race di negara dingin. Otomatis kita berenang pakai wetsuit. Jadi berenangnya pakai ada baju lapisan wetsuit.
wetsuitnya itu buat kita lebih ngapung di air. Okay. Nah, kalau posisi badan lebih di atas air, kita bisa tidak perlu effort lebih untuk ngatur keseimbangan, bisa lebih cepat berenangnya. I see. Gitu. Okay. Oh, Nah, gitu. dibandingkan dengan di Asia, kita race di tanpa wetsuit itu, kita masih harus menambah, ada effort sendiri untuk bisa mengangkat posisi badan di lebih ke permukaan lah. Gitu. Selisih waktu lumayan, bisa sampai 5 sampai 10 menit untuk berenangnya. Jauh itu. Wetsuit dengan non wetsuit. Cukup lumayan. I see. Okay, interesting. And then kalau di negara dingin kita bisa lebih push kan, karena kalori tetap terbakar lebih banyak, tetapi kita bisa masukkan lebih banyak juga karena suhu lebih enak, kita lebih enjoy, heart rate lebih lower. Ini kalau di Asia kita baru keluar rumah jam 11 heart rate udah tinggi. Stres, macet. Ya, stres, macet, panas ya kan? Panas. And then mostly people di Western country, Oceania gitu, di Australia, mereka lebih udah mulai paham dengan olahraga ini. Mereka juga merasakan, jadi walaupun dia non race, dia euphoria race-nya juga mereka rasakan. Oh, ada excitement itu adrenalinnya ya. Adrenalinnya ada. The visitor waiting near the cafe gitu, they cheer us up gitu, ya kan? Supportive, di pinggir-pinggir jalan, supportive sekali. Jadi mereka ada yang bawa gummy bear, kasih makan kita, atlet-atlet yang udah kecapean dikasih gummy bear, dikasih minum sama mereka, gitu. Jadi suasananya lebih dapat lah dibandingkan mungkin Asia. Kalau Malaysia udah terbiasa kan, Langkawi kan ada Langkawi. Itu annual eventnya. Euforianya juga dapat. Tapi kalau kemarin di Lombok di Indonesia, event baru pertama, belum terlalu, mereka masih menyesuaikan euforia event seperti itu. Ya mungkin karena baru pertama itu mungkin Mat, jadi mungkin belum terbiasa juga gitu ya. Dan juga mungkin gini juga Mat, mungkin gue mau ngingetin ke kawan-kawan nih yang sebagai viewer Pedal Troopers ini, kalau udah sampai time di sini, sudah sampai saat ini, mungkin bisa kali kita bantu channel ini untuk di-subscribe. Karena mungkin like and subscribe and di-share gitu. Karena mungkin subscribe itu kan gratis juga kan, bisa ngebantu kita juga bahwa kita bisa tahu ternyata banyak juga nih viewer kita yang suka dengan isi program ini. Jadi kita mungkin bisa bikin lagi yang lebih bagus lagi dari sekarang gitu. Oke Mas, silakan dilanjut lagi ya Mas. Sorry kita potong. Jadi ya kalau tapi olahraga Ironman ini triathlon, saya pikir buat semua umur. Jadi buat teman-teman para troopers ini yang mungkin bosan dengan bersepeda, yang mungkin sudah tidak bisa berlari atau baru mau belajar lari atau sudah bosan dengan lari, cobalah ke triathlon gitu. Karena dengan kita tahu semua dokter, all of the doctor in the world pasti bilang swimming olahraga terbaik. The best sport itu swimming gitu. Karena meregangkan otot dan lain-lain gitu. That's why di Ironman ini kemarin finisher tertua 83 tahun dari Jepang kalau saya tidak. Japanese. 93 tahun. Japanese. And then the distance is twice than mine. Bukan half ya Mat ya, itu berarti itu full ya? Bukan, full. Wih, full hebat ya. Yes, the oldest man. Triathlon loh. At the age of 83. This sport for olahraga ini untuk semua umur. All ages ya? All ages. Wah hebat ya. And all profession gitu. Mau dari tentara, mantan tentara, apapun itu, ibu rumah tangga bisa ikut olahraga ini. Oke Mat, kalau gitu kita kan lagi ngomongin ke triathlon gitu ya. Nah tapi kan dari 3 olahraga ini, satu olahraga yang ya bisa dibilang membutuhkan effort lebih lah, dalam artian biayanya gitu ya, kayak mungkin sepedanya gitu, peralatannya lah gitu ya. Nah, kalau dari jenis sepeda yang lo sarankan nih, Mat, untuk orang-orang yang baru mau ngikutin triathlon ini, atau mungkin dia mau mulai bersepeda jarak jauh lah. Kita nggak ngomongin Ironman, kita nggak ngomongin Audax lah gitu. Kita ngomongin long ride distance ini aja, bersepeda gitu. Ada nggak tips dari lo, Mat, kira-kira yang menurut gue sebaiknya
menggunakan sepeda yang berbahan ini, contoh. Atau mungkin awal-awal mulainya jangan pakai drop bar dulu, awal-awal pakai yang straight bar aja dulu, atau gimana? Menurut lo gimana, bro? Menurut gue ya, ini saran wise dari gue gitu. Buat yang baru mau, kalau baru mau cari sepeda yang sesuai ukuran, dan sesuai budget aja. Jangan maksakan sesuatu. Gitu. Jadi sepeda yang paling penting yang ukurannya pas. Mau berbahan apapun itu, mau bahan aluminium ke titanium, karbon, apapun itu, kalau ukuran yang tidak pas, nggak sesuai di badan, otomatis nggak nyaman. Betul. Karena kita ngomongin kenyamanan untuk bersepeda jarak jauhnya itu ya. Nah, kalau jarak jauh kita kan tidak perlu speed, kita bukan atlet. Betul. Remember the things, we are not an athlete gitu. Betul. Kita seorang age grouper atau penghobi. Terima kasih Om Rahmat, paling enggak it's a very humbling advice ya. Maksudnya humble advice-nya enggak ini harus beli yang mereknya yang ini atau gimana. Pokoknya yang basic aja biar nyaman, ikut size sendiri ya. Biar nyaman. Karena kita bilang kan tadi, saya sudah bilang tadi bahwa olahraga ini untuk semua kalangan, olahraga ini untuk semua umur. Kalau kita bilang harus beli ABC, harga ABC, and then it's become so exclusive gitu, Mas. Betul. Yes. Betul. Iya kan, gitu. Jadi beli yang nyaman aja. Mau bahannya apapun itu, kalau ukurannya nggak pas, pasti nanti ini sakit, bahu kram, tangan sakit. Ya pastilah kebiasaan. Teman-teman yang bersepeda ini di sini sakit, di bahu capek pegel, di sini apalagi nih, di sini kan mulai capek-capek kan. Soalnya nahan kan itu ya, nahan kan ya. Terus belum kalau orang tua usia 40 ke atas 50 back pain. Betul. Back pain. Betul. Ini Anda ngomongin saya apa bagaimana nih? Udah 50 ya? Belum. Udah 50 ya? Oke. Jadi nyaman lah, judulnya nyaman ya, nyaman di badan dan nyaman di kantong lah ya judulnya ya. Nah, budget orang kan kita tidak bisa ukur, macam-macam lah budget orang untuk bersepeda ya. Tapi yang paling penting saya selalu sarankan beli yang sesuai ukuran Anda. Jadi walaupun harga murah, tapi tidak sesuai ukuran jangan beli, jangan dipaksakan. Good advice. Jadi walaupun harganya murah, jangan beli. Mending cari pelan-pelan aja, buat yang ukurannya pas. Gitu. Itu saran saya. Kalau buat bersepeda nyaman ya. Terus beli part-part juga, ya pasti semakin mahal. Akan semakin performance semakin baik, semakin mempermudah lah. Betul. Ya, mempermudah aja, tapi buat nambah kecepatan, nambah kenyamanan itu relatif, sangat relatif. Betul. Tergantung orangnya lah ya, betul ya. Tergantung orangnya. Gitu. Dan start with tadi saya bilang ukuran yang pas. Jadi walaupun murah, jadi bayangkan walaupun murah tapi tidak sesuai ukuran, lu jangan beli, mendingan jangan beli deh. Iya. And then the parts, kalau masalah parts, you think all of the function first. Fungsinya dulu. Fungsinya buat apa segala macam. Yang paling utama prinsipnya berfungsi dengan baik sesuai keinginan kita. Betul. Jangan memaksakan. Yang lain-lain yang lain-lain ini mau dia ringan, mau dia nambah kecepatan, mau dia apa? Ini yang ketiga, baru itu kita pikirin lebih lanjut lah. Betul. Very nice, very good advice. Betul. Ada pertanyaan nggak, Fitri? I think there's one point kan, Om Rahmat kan, do you think, tak tahulah ini mungkin ada dari backup dari saintifiknya apa gimana, apa mungkin Asian ya, kalau kita race di negara misalnya Eropah, kena temperature-nya tadi, apa mungkin itu advantage buat kita, Asian people, karena kita udah, yang kayak tadi Om Rahmat bilang kan, badan kita tuh udah di train dengan yang suhu tinggi, yang dengan challenge yang lain.
apa itu mungkin advantage buat kita as an Asian ya untuk compete di European countries? No, not really. I see. It's an advantage for us. It's an advantage for us if we race in Asian versus the European. If race in Asian, it's an advantage for us. It's an advantage for us because we are already kita dah acclimatize dengan dah menyesuaikan. Yes, gitu. Mungkin jadi berarti. Tapi kalau kita ke race ke sana, ada beberapa teman saya yang dia tidak bisa berenang. Karena terlalu dingin. Oke. Jadi akhirnya dia di renangnya dia malah kewalahan, kedinginan. Pakai baju itu kan wetsuit agak ketat. Jadinya dia hypoxia karena terlalu ngepres. Kayak suffocate gitu ya rasanya jadi. Yes. Jadi sesak gitu kan. And then dingin. Jadi bayangin ya kalau misalnya mau coba gitu, silahkan ambil es batu, ukur suhu 16-15, celup aja muka. And then kita di air kurang lebih 40-45 menit dengan suhu seperti itu. I see. Jadi semuanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Vice versa lah ya. Tapi gitu ya, kita di Asia, orang Asian, kalau ngelawan bule yang race di Asia, wah kita unggul. Advantage buat kita ya. Kampung dia kan tidak terbiasa humid Indonesia kan, humid Asia dia tidak terbiasa tuh. Betul. Mat, sebagai pongo ini aja nih Mat, informasi aja. Kalau di Indonesia kan namanya bule kalau orang asing ya. Kalau di Malaysia itu namanya Mat Saleh. Mat Saleh. Ya. Kenapa sama dengan bule? Bisa ada ceritanya enggak itu? Kenapa bisa? Ceritanya panjang nih tapi ya. Tapi I think that we better nunggu deh lah. Dari zaman penjajahan soalnya. Bule sama Pak itu ya. Gitu. Jadi ini pun nggak tahu kenapa dia jadi Mat Saleh. Mungkin katanya ada juga kemungkinan itu bermula dari pelayar, sailors. Kan jadi sailors, jadi giliran mungkin orang-orang kampung di sini pas mau dia bilang kan I'm a sailor. Jadi lama-lama dia jadi Mat Saleh. Oke. Aku baru tahu juga tuh. Dalam banyak-banyak cerita. Oke. Karena nih Mat, ini kan alhamdulillah nih program ini kita ditonton dari Malaysia dan Indonesia lah kebanyakan gitu ya. Negara-negara lain juga banyak yang nonton. Tapi kita juga saling sharing kebudayaan gitu Mat. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang mungkin artinya sama tapi pengucapannya berbeda. Nah itu bisa kadang-kadang tuh bisa gue kasih tahu juga tuh Mat. Kayak gitu. Contohnya kayak tadi. Saya baru tahu Mat Saleh. Mat Sailor. Interesting. Ada lagi Wit? Pertanyaannya Wit? Tak ada, maybe we can move on with other things kalau ada dari Om Rahmat and maybe any tips apa atau Firboy mungkin anything yang mau ditanyakan. Mungkin Om Rahmat kira-kira ada tips lagi nggak buat troopers nih? Kira-kira apakah mungkin dari atau ajakan bermain di Makassar atau apa? Terserah aja Om. Silakan Om. Oke, jadi buat troopers semuanya yang nonton video ini, kalau mau mulai hidup sehat jangan pernah takut itu terlambat karena it's never been too late to do a good things gitu kan. There's never been too late. If you never know how to swim, then start swimming now. Just start. Just start, and then just start. You don't know how to cycling, just start. Buy a new bike and then just start. Rent a bike and then just start. You don't know how to run, you're afraid to run, then start run. Ya kan? Tapi at least kita mulai dulu. Mulai dengan sesuatu yang membuat kita nyaman. Jangan ikutin kenyamanannya orang. Kalau misalnya Mas Firman nyamannya pakai sepeda merek A, jangan kita beli itu, belum tentu kita nyaman. Betul. Mas Firman nyamannya pakai sepatu merek A, sepatu lari merek A, jangan diikuti, belum tentu kita nyaman. I see. Begitupun misalnya Mas Firman nyaman dengan kecepatan 40 km per jam, enggak usah diikutin kalau kita belum nyaman. You are your own race, you are your own race. Lakukan sesuatu yang nyaman dulu gitu. After you feel comfortable and then you start to upgrading yourself. Upgrading. You want to go with speed, go chase the speed. You want to go with the distance, go with the distance. But at the first,
comfortable with the sport first. Nyaman dulu dengan olahraga itu. Setelah nyaman, baru kita pikirin yang lain nih. Nah, kalau saya udah nyaman dengan sepeda saya, udah nggak ada yang sakit-sakit. Oke, saya mau coba kejar speed Mas Firman deh 40 km per jam, gitu kan. Terus saya udah mulai mau naikin distance-nya lagi deh, menjadi 100 km per minggu atau 200 km per minggu. Then we start to progress. But at first start and then getting comfortable first. Pokoknya yang pertama harus nyaman dulu. Oke. Oh, kan kebayang tuh terima kasih banyak nih Om Rahmat tipsnya untuk trooper semua kan juga. Maksud saya tadi kebayang maksudnya gini, Om Rahmat ini mulai dari 2011 lah bisa dibilang gitu ya Om ya. Maksudnya dari tadi usaha untuk menurunkan berat badan dulu untuk bisa menjadi gaya hidupnya lebih sehat gitu ya. Lalu disambung lagi dengan olahraga berlari, bersepeda dan segala macam. Kebayang nggak troopers dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2013 nih? 2023. 2023. 13 tahun ya. Yes. Udah berapa banyak race yang diikutin sama Om Rahmat? Tadi sebelum kita mulai record ini Om Rahmat tuh udah ngomongin mengenai yang si Ironman itu ya Om ya. Kemarin itu tahun 2022 aja Om Rahmat udah mengikuti 3 half Ironman tuh. Yang ada di 2022. mana Desaru tahun 2022, terus di Lombok sama di Melbourne itu baru tahun 2022 aja tuh Om ya. Belum lagi yang sebelum tahun berikutnya, makanya it's never too late to start, kata orang itu bener banget. Makanya kita mudah-mudahan selagi kita diberikan kesehatan gitu ya sama Allah sama Tuhan kita, sebaiknya ya kita manfaatkan gitu kan. Toh juga demi kebaikan kita juga ya Om ya. And then ini Mas, don't rush the process gitu. Oh, just enjoy the process. Jangan rush. Nikmati Mas. Okay. Never rush the process. Never rush the process. Sepertinya sorry saya potong. Maksudnya itu ya Firboy ya. Maksudnya kalau kita bicara sama Om Rahmat nih, very humble person ya. Maksudnya apa yang dia achieve sebagai maksudnya you are the leader. Itu yang dia bilang. Itu yang dia bilang Om Firman. Tahun 2009 dulu beda sama yang sekarang kan. Dulu ke susu. Ke susu apa tuh? Mungkin Om Fitri belum tahu tuh artinya apa ke susu. Dulu semuanya ini by emosional gitu, keburu-buru apa segala macam. Inner rush. Karena darah muda kan Fit kan, maksudnya masih menggebu-gebu. Maksud lu sekarang udah tua? Enggak juga. Sekarang bedanya lebih jenggot aja, Mat. Itulah maksudnya if I can share, I think or if I can add is a humbling experience juga buat saya sendiri, dan I think I bet troopers pun will find the same. Di mana maksudnya walaupun Om Rahmat ni memang compete in the high tense, very competitive, tapi but in the same time your advice has always been very humble. So it means that like you karena said, saya pun gitu. Yes. Saya yang saya sampaikan saya juga lakuin. Yes. Kan ada, kalau tadi saya sebut ada half Ironman kan, gitu. Ada half Ironman. Terus di atas itu kan ada full Ironman. Semua teman-teman saya, komunitas saya, pelatih saya bilang, kamu udah siap untuk full Ironman. Saya udah siap. Tapi saya bilang, saya mau ikut Ironman saat saya merasa siap, bukan orang menilai siap, tapi saya yang merasa siap. Mat, ini menarik nih. Sorry Mat, aku potong Mat. Ini mungkin juga sebagai informasi buat kawan-kawan lain, pengetahuan untuk menurut lo siap itu kayak gimana sih? Preparationnya itu kayak gimana sih? To start to become an Ironman, at least a half Ironman lah. Persiapannya apa aja? Dan berapa lama? Wah, ini persiap. Kalau satu cycle itu satu season biasanya kita, kalau orang mulai dari nol, kalau kita belum pernah latihan apa sama sekali, kurang lebih 9 sampai 6 bulan lah. And then we are ready to race. Ready to race for a half Ironman. And then after that we try to 1 year to
Ironman. Oke. Gitu. Kalau mulai dari nol ya. Nah, saya pribadi untuk half Ironman itu saya latihan. Saya kan udah race triathlon itu Olympic distance itu tadi tahun 2015. Udah Olympic distance. And then I did my first half Ironman race itu tahun 2019. Artinya saya 4 tahun dulu. Makanya saya bilang tadi, don't rush. I never rush the process. Saya enjoy banget. Apa sih yang saya kejar? Mau jadi atlet prestasi kan udah nggak mungkin, Mas. Iya. Ini karena untuk personal achievement aja. Kita mau happy sendiri, mau happy kok buat diri sendiri. And then after 2019 ikut beberapa race half Ironman. Bahkan even my coach say that you're ready for the full Ironman. It's up to you. But ya saya nggak mau buru-buru. Saya mau santai. Saya mau nikmati latihan saya. Saya tetap mau kerja, mau tetap jalan sama keluarga, mau tetap nikmatin lah proses-proses latihan saya. Saya tidak mau dipaksa latihan, tidak mau buru-buru. Kalau gitu, saya bilang saya mau Ironman-nya di tahun ini aja, tahun 2025 malah saya bilang. 2 tahun lagi dari sekarang. And I will be very ready lah with myself. I will be commitment for the 2025 ya. Itu di mana rencananya, Mat? Kalau Ironman itu ada 2025? Kemungkinan kalau masih ada Langkawi, rencana mau di Langkawi. Oke. Boy, kayaknya kita harus standby ke Langkawi. Kita harus standby pakai karpet merah kayak di Langkawi nanti nih. Buat teman-teman troopers yang nonton ini, be wise with yourself lah. Remember, you are not competing for the country. You never compete to achieve the medal. And then you are not Olympians, you are not an athlete. You're just a hobbyist. And then enjoy yourself. Enjoy. Enjoy the process. Sangat nikmati. Wah, terima kasih banget nih, Mat. Wah, very interesting. seru ya podcast kita kali ini ya, podcast kita kali ini ya. Aduh, ada lagi, Mat, yang mau diomongin? Kalau nggak kita ending aja podcastnya, karena kita juga dari tadi sudah berbicara terus nih, menyita waktunya Om Rahmat nih yang mungkin lagi beristirahat di Makassar. Iya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Saya kalau bicara olahraga gini, passionate ya, jadi passionate. Saya pengen share juga gitu. Ya, betul. Share juga, karena kasihan teman-teman ada yang melihat karena sebuah tren saja, kemudian dia rush gitu, beli barang-barang mahal, beli ini, and then after they train, after they first race, nggak enjoy, akhirnya berhenti. Betul. Terus ada juga beberapa cyclist pandemi lah, cyclist pandemi. Kita lihat beberapa banyak orang yang tiba-tiba heart attack di jalan. Iya. Betul. Itu kan nggak bisa itu kan ada di berita. It's all over the news kan. Iya. Terus saya bilang ke teman saya, ke bapak saya sampaikan bahwa ibu saya kan ibu-ibu lah, worry. Bapak saya bersepeda, saya bilang mereka itu pikir mereka sehat. Mereka pikir mereka sehat. Padahal di dalam ini kita kan nggak pernah tahu. Betul. Kita nggak pernah organ-organ tubuh bersepeda, kita ya, Matnya. Organ-organ tubuh ini nggak pernah olahraga. Kemudian tiba-tiba ibaratnya mobil tua lama nggak dipakai, itu starter. Starter. Ya jalan. Keluar rumah, keluar garasi, jalan. Tapi we never know di mana dia mau go. Iya, jaraknya kita belum tahu karena belum terbiasa. Kita belum terbiasa. Kita ndak diservis dulu, ndak dikasih olahraga ringan dulu. Tiba-tiba langsung tadi saya bilang mau kompetisi dengan temannya, mau cari jarak yang langsung ini. Dan enjoy the process. Betul. Interesting. Ini buat troopers yang baru mau bersepeda juga, yang usianya udah 50 ini. Saya pikir nikmatin aja. Bersepeda itu dinikmati. Betul. Dinikmati. Then again, it's for ourselves kan, Mat, ya gitu ya. It's not for anybody else. Betul. Even you said that it's not for your country lah, it's for yourself. Gitu ya. Kayak gitu, just enjoy. Never try to improve. Never try to impress people. Never try to impress. Yeah. Remember, you have family to take care of. To take care of. Betul. Oke, Mat, kalau gitu terima kasih banyak nih waktunya nih, Mat, karena juga mungkin nih podcast kita kali ini banyak banget ilmu yang sangat bermanfaat untuk troopers kita nih, Mat, baik yang memang dia baru mau mulai berolahraga, mau bermulai untuk
memiliki gaya hidup yang lebih sehat, atau juga mungkin dia preparing untuk mengikuti jejaknya Om Rahmat nih sebagai triathlon, ngikutin Ironman, ngikutin racing ini dan segala macam gitu. Makanya sekali lagi terima kasih banyak Om Rahmat dari Makassar. Secara langsung kita laporkan berikut ini, kayak di TV gitu. Dan mungkin nanti juga minta izin ya Pak ya dari sosial media ya Om Rahmat, mungkin yang bisa kita share, silakan, nanti kita akan tayangkan juga di video ini gitu, sebagai apa namanya insert lah bahwa memang Om Rahmat yang dulu tuh sangat berbeda dengan sekarang. Oke, Mat, begitu kita akhiri aja podcast Pedal Trooper virtual kali ini. Terima kasih sekali lagi Om Rahmat, terima kasih Fitri dan juga mungkin trooper-trooper semua yang telah mengikuti program ini. Mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe, like dan share-nya video ini supaya kita memberikan juga semangat untuk kami membuat episode-episode berikutnya gitu. Dan juga mungkin teman-teman ya Fitri atau Om Rahmat kalau yang bisa memberikan ide siapa kira-kira tamu kita berikutnya, mungkin bisa dikasih linknya di nanti di description box akan saya tulis tuh kontak untuk ke Pedal Troopers-nya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Om Rahmat, Om Fitri sekali lagi. Om Rahmat, thank you so much ya Om Rahmat, thank you so much for your time. Thank you Om Firman, Om Fitri, terima kasih. Bye bye.